Selamat datang di podcastnya YKS. Oke, baik, hari ini saya kedatangan tamu seorang anak muda Purwakarta, juga pemerhati pendidikan dan salah satu generasi muda yang peduli terhadap bangsa ini. Ya, mungkin rekan-rekan di sini ada yang tahu beliau. Untuk daerah kota Purwakarta, kecamatan Purwakarta mungkin sudah pada kenal nih dengan sosok beliau ini. Saya tidak akan banyak bicara apapun, silahkan untuk memperkenalkan diri bintang tamu hari ini. Asik, bintang tamu ya keren. Iyalah, keren lah, generasi muda. Perkenalkan, nama saya Aga Nadina. Saya masih muda, usia 26 tahun kan. Ya, sama. Saya juga masih 19 tahun. Ini Kang Aga adalah salah satu pemerhati pendidikan juga, makanya kita ajak ke sini ke podcastnya YKS karena YKS adalah salah satu yang berkecimpung di dunia pendidikan ya di daerah Kabupaten Purwakarta. Kita undang beliau itu sebagai pemerhati juga. Bagaimana sih pendidikan di Purwakarta, terutama jangan skop nasional juga dulu ya. Terus juga bagaimana sih pemerhatian dia tentang pengangguran. Nanti kita akan berbicara tentang dunia usaha seperti apa, peluang-peluang usaha, serta dunia industri seperti apa di tema hari ini ya. Nah, untuk itu kita mulai dari masalah pendidikan nih Kang Age, untuk generasi Z lah ya, yang akan menjadi pionir-pionir di Indonesia Emas di 2045. Ya, Kang Age, pandangan Kang Age tentang sistem pendidikan yang hadir di negeri kita seperti apa sih, terutama skop Kabupaten Purwakarta nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan di skop Purwakarta, bagi saya masih harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Karena memang di Purwakarta, baik di kota maupun di pelosok, belum ada pemerataan. Pemerataan dari kualitas guru, pemerataan dari fasilitas sekolah. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor utama. Pemerataan, fasilitas sekolah, dan kualitas guru. Karena apa? Dua faktor itulah yang menjadikan siswa itu bisa berhasil sesuai harapan, sesuai visi misi dari sekolah tersebut. Oke, berbicara tentang pemerataan Kang Age, dengan alasan zonasi adalah merupakan sebuah pemerataan. Nih, pandangan Kang Age selaku generasi muda dan selaku masyarakat di lingkungan Purwakarta, bagaimana sih tanggapan Kang Age tentang sistem zonasi yang hadir hari ini? Sistem zonasi yang pada saat sekarang berjalan. Kalau ini bukan hanya dari tanggapan saya ya, tapi fakta di lapangan yang terjadi. Ya, apa tuh? Ternyata sistem zonasi itu dia menghilangkan kemerdekaan siswa. Apa tuh yang dimaksud kemerdekaan siswa itu? Contoh, siswa ini dia berprestasi, sangat berprestasi, dan dia memiliki harapan cita-cita untuk sekolah di yang jaraknya jauh, sekolah favorit. Ya, contoh di Purwakarta, sekolah favorit itu adalah banyaknya di kota ya, sedangkan dia ada di pelosok desa, di kampung. Nah, dengan adanya sistem zonasi, sehingga harapan si siswa tersebut tidak tercapai, dan dia mendapatkan sekolah yang fasilitasnya kurang dari yang dia harapkan. Sedangkan kemampuan siswa tersebut bisa jauh lebih berkembang jika siswa tersebut bersekolah di sekolah favorit tersebut. Nah, ini kan masalah zonasi yang belakangan ini, mungkin saat ini masih terjadi. Itu menghilangkan kemerdekaan siswa tersebut, menghilangkan hak siswa tersebut untuk mencapai yang dia inginkan. Nah, contoh dulu waktu zaman saya masih belum ada ya, masih belum ada untuk sistem zonasi. Dulu itu masih ada yang namanya NEM. Sekarang tidak ada kan? Gak ada. Nah, pada saat kita sekolah, saya sekolah di SD dulu, saya ingin sekolah di sekolah favorit. Berarti yang harus saya lakukan adalah mengejar nilai. Dan di situ saya giat belajar siang malam ikut les di sekolah maupun di luar. Tapi kenyataan pada saat siswa sekarang
yang sudah tahu ada sistem zonasi, sudah tahu tidak adanya NEM, mereka beranggapan seperti apa coba? Gimana tuh? Pernah saya ngobrol sama anak-anak gitu ya, sama siswa. Yang penting saya masuk sekolah. Yang penting saya lulus. Kalau saya lulus juga nanti sekolahnya bakal di situ karena ada zonasi tersebut. Jika sistem pendidikan zonasi ini dihapuskan, dihilangkan, dirubah ke seperti yang lama, dan NEM ini diadakan, saya yakin sekali SDM siswa, sumber daya manusia siswa ini akan menjadi jauh lebih baik. Nah, di sini perlu, ya saya harap ya, sekarang kan Menteri Pendidikannya baru nih. Semoga mendengar ya, mendengar podcast ini. Dan mengkaji ulang tentang sistem zonasi. Karena itu memang sangat menghilangkan hak kemerdekaan siswa. Berarti carut-marut zonasi di zona bawah ya, terutama masyarakat itu ternyata sangat ribet dan selain ribet juga kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah itu tidak akan unggul ya, manusia unggulnya nggak ada tuh. Karena apa? Dengan sistem zonasi hari ini, yang penting orang lulus, cek orang Sunda mah, dan pasti katarima. Betul nggak? Betul. Nah, bahkan ketika kita menemukan menemukan temuan bagi kami selaku di dunia pendidikan juga. Ada anak yang belum bisa bahasa kok bisa sampai lulus. Ada anak yang gak bisa hitung, tapi dia keterima di sekolah favorit. Karena apa? Sistem zonasi. Bahkan yang lebih parah itu, di SMP-nya ya udah ada jual beli nilai tuh. Kamu mau melanjutkan kemana? Mau berapa tuh harganya? Kamu sudah bisa masuk ke sekolah favorit. Itu akan mengkubur yang namanya impian-impian anak yang cerdas. Kalah dengan yang punya uang. Benar nggak, Kang? Itu temuan-temuan yang kami temukan ya. Selain nilai juga tuh ya, yang bisa diubah. Yang lebih parah lagi, sistem zonasi itu dimanfaatkan dengan apa? Kita punya saudara nih di belakang rumah itu, tapi rumahnya jauh nih. Sampai bikin kartu keluarga baru, Kang Age. Iya, identitas baru rumahnya ditempatkan di situ. Benar nggak? Betul. Berarti ini menjadi sebuah sebuah masukan ya untuk semua stakeholder, bukan hanya dari tingkat bawah tapi tingkat atas pun harus memperhatikan dengan yang namanya sistem zonasi ini ternyata di masyarakat itu tidak bagus ya, bahkan ada yang sampai bawa meteran. Benar nggak, Kang Age? Kalau Kang Age lihat nih meteran nih dari rumah ke sini berapa, terkadang GPS-nya nggak masuk, anaknya yang kasihan. Benar nggak? Itu juga ribet mungkin ya, karena memang kita nggak mungkin untuk mensamaratakan fasilitas sekolah dan kualitas guru. Kualitas guru ya. Yang penting itu dua hal untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, fasilitas sekolah. Yang kedua adalah kualitas guru. Kualitas guru. Sepengalaman saya pada saat sekolah, kan ada ya guru yang sudah PNS. Ada yang guru yang sudah PNS, dan ada yang masih honorer. Nah, pada saat saya terakhir sekolah itu, saya jarang menemukan guru yang benar-benar ikhlas untuk mengajar. Bahkan ada guru yang hanya memberikan tugas. Bahkan ada guru yang sama sekali satu semester tidak pernah masuk. Saya pengalaman itu. Nah, sistem kayak seperti UTS, ujian tengah semester, seharusnya soalnya itu diberikan oleh pemerintah. Karena apa? Yang pertama, pemerintah bisa memantau sekolah mana nih yang butuh perhatian, sekolah mana yang memang harus didorong. Jadi seperti UN kita tahu sendiri kan UN. Ya, pada saat dulu ternyata nilai ujian sekolah dengan UN itu selalu berbeda. Betul. Besaran mana? Besaran ujian sekolah. Nah itu. Jadi UN itu nanti jika UTS, ujian tengah semester ini soalnya dari pemerintah, pemerintah bisa mengkaji ulang sekolah mana yang memang harus diperhatikan dan sekolah mana yang memang gurunya kualitasnya harus ditingkatkan. Oke, jadi parameter lah untuk pemerintah pusat bagaimana menyalurkan bantuan nih.
Benar nggak? Mana sih fasilitas yang harus ini? Nih Kang Age, isu hari ini Kang Age, kita terutama di sekolah swasta, ya banyaknya sekolah negeri, ya, yang menambah ruang kelas baru tidak sesuai dengan jurusan. Ketika sistem zonasi hari ini, yang penting anak keterima di negeri, tapi tidak dengan apa ya? Tidak dengan hati mereka. Mereka pingin jurusan yang mereka inginkan, tapi tidak sesuai expert mereka gitu, sesuai dengan keinginan mereka. Saya kasih contoh. Dia pinginnya itu jurusannya yang paling favorit mesin, misalkan. Tapi dia nggak bisa keterima tuh, Kang Age. Akhirnya itu dia disarankan, udah masuk aja seni, masuk aja pertanian. Sedangkan apa ya, explore dirinya itu pengennya pandangan Kang Age seperti apa sih? Karena saya melihat sisi dari pihak sekolah swasta terutama. Ya. Ya. Ini pengalaman Mbak ya. Real ini pengalaman. Ada adanya teman saya nge-WhatsApp ke saya. Adik orang bisa asup ke sekolah eta sesuai donasi. Tapi jurusannya seni. Mungkin tah budak teh. Otomatis si anak tersebut nggak mau dong. Karena tidak sesuai dengan keinginan dia dan bakat dia. Karena jika memang kita berjalan tidak sesuai dengan keinginan dan bakat, itu nggak akan benar dilanjutkan juga. Ya. Pada akhirnya dia terpaksa. Keterpaksaan karena sistem zonasi tersebut. Andai kata sistem zonasi tersebut dihilangkan, dia bisa saja untuk mengambil sekolah yang lain. Ya, oke. Berarti manusia unggul itu dicetak bagaimana sistemnya dulu ya? Iya. Sistemnya ada beberapa faktor berarti Kang Age ya. Faktornya itu bagaimana sumber daya manusianya. Benar nggak? Sumber daya manusia itu siapa? Ya gurunya. Benar nggak? Berarti kualitas guru harus seperti apa? Jangan sampai kata Kang Age barusan nih, ada guru yang ngasih tugas saja. Benar nggak? Apalagi berbicara PNS. Berarti yang penting gue lulus aja nih. Benar nggak? Setelah itu target gue harus jadi PNS. Setelah itu nggak usah mikirin generasi muda, generasi bangsa hari ini untuk mencapai cita-citanya. Benar nggak? Yang penting menunaikan tugas saja, selesai aja. Tapi tidak ada yang namanya ikhlas itu. Benar nggak? Ya, sepakat berarti Kang Age? Sepakat. Oke, itu untuk sistem zonasi dan sekelimit tentang pendidikan yang hadir hari ini. Dan ini real, bukan apa ya, bukan disclaimer atau apa, karena ini real yang dialami oleh masyarakat. Benar nggak Kang Age? Kang Age selaku generasi muda juga mungkin lebih apa ya, lebih memperhatikan, benar nggak? Gitu. Nah, terus Kang Age, kita berbicara pendidikan tadi masalah zonasi. Setelah zonasi itu bagaimana sumber dayanya? Benar nggak? Nah, saya itu berposisi sebagai ya salah satu guru swasta yang menjadi sebuah problem dengan sistem yang namanya P3K ya. Setahu saya ketika saya di dunia pendidikan swasta itu banyak yang unggul guru-gurunya. Benar nggak? Tapi diterimalah sama sekolah negeri sehingga sekolah swasta ya, sekolah swasta yang saat itu unggul ditinggalkan. Benar gak? Ditinggalkan dengan sumber daya guru yang sudah mumpuni dengan kompetensinya. Benar gak? Maka diterimalah P3K dengan banyaknya sehingga kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Terutama di Purwakarta ada salah satu sekolah swasta yang ditinggalkan oleh gurunya keterima P3K dengan jumlah banyak 20 orang. Ngeri nggak? Berarti apa? Mengkubur kami, ya, selaku sekolah swasta di Purwakarta dikubur secara perlahan dengan sistem P3K. Nih, Kang Age juga kan selaku apa? Pemerhati, ya, pemerhati. Semoga Kang Age juga bisa apa ya? Bisa memberikan pandangan selaku masyarakat. Saya selaku orang dunia pendidikan dan mungkin Kang Age juga bisa memberikan pesan-pesan. Tadi Kang Age nyindir sedikit nih dengan saya tentang menteri yang baru. Benar nggak? Saya tunggu gebrakan dan kebijakan hari ini. Benar nggak? Kayaknya cocok nih menteri yang sekarang ya. Ya cocok lah. Menteri dan wamennya nih sepertinya lebih paham tentang pendidikan hari ini. Karena kalau pendidikan hari ini harus disesuaikan dengan luar negeri, ya, luar negeri belum sampai di Indonesia.
seperti yang namanya Merdeka Belajar itu belum. Kenapa? Tidak pemerataan yang tadi Kang Age bilang. Benar nggak? Merata tidak sih fasilitas yang ada? Benar nggak? Dari Sabang hingga Merauke itu berbeda-beda. Benar nggak? Betul, ada yang belum dapat akses internet kan, dan tidak semua siswa memiliki HP. Apalagi yang di pelosok ya. Makanya mungkin Kang Age bisa kita berdoa Kang Age selaku pihak dari masyarakat dan pemerhati pendidikan dan saya yang terjun di pendidikan, mungkin kita harus memberikan beberapa pesan kepada menteri yang baru hari ini bagaimana menciptakan demografi yang namanya generasi emas, Indonesia emas di 2045, langkah-langkahnya harus seperti apa. Tanggapan Kang Age pesannya seperti apa sih agar lebih baik lagi di negeri ini tentang pendidikan? Oke. Karena sekarang kan memang sistemnya digital ya. Ya, digitalisasi. Saya berpesan kepada Bapak Menteri Pendidikan yang baru bahwa ayo terus kembangkan akses internet, khususnya internet ke pelosok. Dan bantu subsidi kepada siswa-siswa yang memang tidak mampu untuk membeli gadget. Oke. Itu pesan dari Kang Age. Itu pesan dari saya. Oke, pesan dari saya untuk Menteri Pendidikan yang baru hari ini. Silahkan buat sistem yang baik, karena ada tanggung jawab untuk Anda selaku Menteri Pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan amanah undang-undang. Dan sistem itu jangan sampai ribet. Ya, saya selaku guru harus ngisi ini, harus ngisi itu, tapi tidak ada yang namanya yang namanya ngena ke anak-anak karena kita terlalu banyak administrasi. Selain administrasi yang namanya merdeka itu belum merdeka. Bagi kami di dunia pendidikan, dari guru harus bikin ini, bikin itu. Sedangkan capaian kita adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa. 2045 kita bisa bersaing atau tenggelam. Apakah mampu? Berarti apa? Di yaumil akhir nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, siapa pemimpinnya? Mungkin pesan saya kepada Pak Menteri yang baru ya, kita sama-sama siar Pak di dunia pendidikan. Bapak yang bikin sistemnya, kita juga sama siarnya bareng-bareng. Saya di bawah, Bapak di atas. Mungkin itu saja ya untuk Pak Menteri pesan dari saya. Nah, berbicara pendidikan hari ini, terutama saya di dunia SMK. Di dunia SMK itu hasil riset itu mengatakan pengangguran itu tercetak itu dari dunia SMK. Apakah ini hasil survei SMK itu ya yang menyudutkan SMK ya ataukah tidak? Saya tanya, ketika kami harus mengisi tracer study, hasil pengangguran itu di SMK atau di SMA? Benar nggak? Karena saya dari sekolah, saya bukan anak SMA. Saya anak SMK. Keunggulan kami di anak SMK itu bisa kerja, bisa kuliah. Bahkan yang kuliah saja penyumbang nih, menurut data. Datanya dari mana? Hasil surveinya dari mana? Realnya seperti apa? Terkadang ketika kita dipinta data harus ini, harus itu, misalkan Kang Ege nih. Terkadang banyak juga yang berbohong masalah data tuh. Bener nggak? Ketika Kang Ege bisa survei lah, menurutnya ini nih tidak mampu, misalkan contohnya ya. Pas di real kenyataannya dia orang mampu loh. Bener nggak? Karena saya berpikiran, kok kenapa nih datanya? Makanya saya ingin pandangan Kang Age nih, selaku kita juga pernah di dunia SMK. SMK adalah penyumbang pengangguran paling banyak. Apakah tadi salah satunya yang dibicarakan oleh Kang Age dengan fasilitas, dengan sumber daya guru nih? Benar nggak? Ada beberapa faktor dong yang harus kita perhatikan, bukan hanya menjas bahwasanya SMK penyumbang pengangguran, dan itu sudah banyak di headline-nya Kang Age. Gimana tuh pandangan Kang Age masalah pengangguran SMK nih? Pengangguran SMK ya mungkin dari total siswa SMK dengan SMA itu kayaknya lebih banyakkan SMK. Jika dibandingkan ya. Dari jumlah siswa dari setiap tahunnya yang lulus dengan SMK, kemungkinan besar itu banyak yang SMK. Nah, pengangguran itu memang menjadi
PR bagi pemerintah dan kita semua sampai saat ini ya. Contoh di Purwakarta. Purwakarta ini ekonomi itu masih tergantung pada industri. Di atas 50% loh. Di atas 50% perekonomian Purwakarta itu ada di industri pabrik. Jika terjadi suatu hal di global internasional, tentu ini akan berdampak juga kepada Purwakarta. Nah, di sini Purwakarta ataupun Indonesia ya, Indonesia kan ini memiliki banyak sekali sumber daya alam. Contoh pertanian. Di Purwakarta ini banyak sekali lahan-lahan yang memang dibiarkan begitu saja. Terbengkalai. Padahal jika dikaji tanah ataupun lahan itu bisa dimanfaatkan memang dengan baik, itu bisa menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang baru. Tidak hanya pabrik, ya, pertanian contoh jagung, melon dan lain-lainnya lah. Oke, itu yang dimaksud Kang Age mungkin lebih kepada peluang usahanya. Kang Age, generasi muda hari ini disuruh macul itu tidak mau, Kang. Percaya tidak? Sampai ada bikin tagline, bikin petani milenial, benar nggak? Itu cuma tagline saja. Karena memang sistem pendidikan, contoh yang saya alami ya. Saya dulu sekolah di SMK. Pada saat saya sekolah di SMK, mindset pikiran saya itu oleh guru saya adalah kerja industri. Sebetulnya sistem pendidikan itu seperti itu salah menurut saya salah. Karena pada saat setelah lulus sekolah, pernah nggak ada teman yang dulunya jurusan listrik sekarang kerja di listrik? Belum tentu kan? Nah, tidak akan sesuai jurusan. Contoh saya dulu sekolah SMK jurusan listrik. Saya pernah jadi IT, pegang komputer, pegang pemrograman data. Padahal saya dulu adalah jurusan SMK listrik. Gak nyambung lah ya? Gak nyambung. Saya pernah kerja di Indomaret, jadi tukang pramugari, ngepel, kasir, pernah. Jadi memang harusnya para siswa, walaupun sesuai jurusan, walaupun dia memiliki jurusan, tapi alangkah baiknya diajarkan pemahaman, nanti setelah lulus sekolah ini, nanti kamu dunia setelah sekolah itu seperti ini loh, kamu harus disiapkan ini loh. Sehingga pada saat dia masih duduk di bangku sekolah, dia mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar hal yang lain. Dan sekarang ada nggak di Purwakarta sekolah pertanian? Ada sih. Di mana? Di beberapa sekolah negeri ada jurusannya pertanian. Tapi terus minim kan peminatnya? Iya. Nah itu, Purwakarta ini memiliki lahan yang seperti saya bilang kan? Bisa memiliki lahan banyak. Pertanian yang bisa dimanfaatkan. Saya punya teman, dia pengusaha besar yang itu namanya juga sangat besar. Dia itu memiliki pertanian sangat luas di Sulawesi. Saya beliau bercerita. Memang betul jika satu buah melon ini harganya misal 50.000, lalu dijual. Tapi jika melon ini ada ribuan, bahkan ratusan, berapa ratus juta uang yang masuk. Betul, sepakat. Nah, di sini pemerintah yang saya harapkan pemanfaatan lahan-lahan yang masih kosong, masih terbengkalai, ciptakan lapangan pekerjaan baru. Kan sekarang udah ada sistem greenhouse, pertanian modern yang sudah beberapa kota lain itu sudah dijalankan. Purwakarta belum nih. Sedangkan Purwakarta itu penyumbang ekonomi dari pertanian hanya 8%. Berbeda jauh dengan industri. Industri paling banyak. Di atas 50%. Nah, pada saat sekarang ini tahun 2024 sampai 2025 ini kelas ekonomi menengah itu akan menurun. Sekarang terbukti dong, Purwakarta beberapa pabrik sudah
collab, Sudah pindah. bangkrut, sudah pindah. Sedangkan si karyawan ini di PHK, lalu dia nggak dapat kerja, nggak punya duit, nggak bisa nafkahin istrinya, keluarganya, akhirnya bercerai. Nah, bercerai. Dan itu banyak. Banyak sekali. Dan ini harus benar-benar oleh pemerintah antisipasi tahun 2024 akhir sampai 2025 ini, yang kaya akan menjadi kaya, yang miskin akan menjadi miskin. Oke. Contoh nih ya, saya kebetulan rumah di Cikarang. Saya tadi keliling dulu sebelum ke sini ke daerah Munjul. Dulu masih banyak pedagang chicken yang jualannya adalah masyarakat biasa. Tapi sekarang sudah franchise berbasis perusahaan. Yang masuk uang ke orang Purwakarta berapa paling? Sedikit. Paling ke pegawainya. Iya. Misalkan pegawai 2 orang. Taruhlah gaji 3 juta, 6 juta. Tapi yang masuk ke perusahaan berapa? Miliaran. Sepakat. Dan itu keluar dari Purwakarta. Uangnya. Real kan? Kebanyakan perusahaan franchise itu bukan dari Purwakarta. Betul. Dan di sini pemerintah tutup mata terhadap hal tersebut. Karena apa? Di sisi lain, si ibu yang dulunya jualan chicken, awalnya jualan chicken, dia mendapatkan penghasilan, anaknya lulus nganggur. Sehari-hari dapat dari mana? Nah, pemerintah Purwakarta, saya menyarankan saya saja, di sisi lain untuk mengantisipasi pengangguran, tapi di sisi lain pun dia harus bisa membentengi seperti franchise tersebut atau retail yang baru masuk ke Purwakarta itu harusnya dibendung. Karena menghancurkan UMKM yang ada di Purwakarta. Betul. Dulu tukang kopi masih pakai sepeda di Panggul. Tadi saya nongkrong sore di situ Bulet, sudah ada yang berbasis perusahaan yang didorong. Tukang kopi itu. Tambal ban. Sudah ada perusahaan masuk. Sehingga perekonomian masyarakat biasa, masyarakat asli lokal itu kalah, pasti kalah saing. Berarti itu PR bersama ya untuk pemerintahan Purwakarta yang bentar lagi. Silahkan dengar aspirasi kami, ya, terutama bagaimana sih kearifan lokal. Ya, ketika semuanya lihat daerah Wanayasa itu banyak pedagang tuh, benar gak? Dan ketika saya tanya, itu bukan asli lokal orang Purwakarta. Yang mengelola itu adalah orang asing dan orang luar. Betul. Karena orang Purwakarta adalah penikmat dan pelihat saja. Iya, pada saat ini penikmat. Karena masih melihat. Karena masih kerja di pabrik. Ketika nanti di PHK, mereka hanya penikmat. Penikmat melihat orang sukses dengan dengan usahanya, dengan kecil gitu. Benar gak? Betul. Ya seharusnya pemerintah siapapun yang jadi pemimpin Purwakarta banyak potensi. Bagaimana sih lahan yang produktif itu jangan dibikin rumah. Iya. Benar gak? Betul. Jangan dibikin rumah. Andai pun yang tidak produktif itu Purwakarta daerah selatan itu kan kekurangan air, rembasan air seperti apa. Nah itu bisa tuh dikelola. Kelolanya untuk apa? Untuk industri bisa. Bener gak? Terus untuk pembuatan lahan, blueprint Purwakarta harus seperti apa nih? Yang pertanian mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan sampai tanah yang subur untuk pertanian kita hapus, bener gak? Sedangkan yang tidak subur itu dibiarkan saja, sehingga tadi Kang Age bilang banyak lahan-lahan yang tidak produktif lah ya. Yang banyak ya kita lihat dulu seperti apa. Nah itu untuk saran saja untuk para pemimpin Purwakarta di 2024 hari ini. Ada nih salah satu calon bupati yang di Purwakarta ini, dia memang pengusaha tani. Nah saya sangat senang karena apa? Yang saya pikirkan terdahulu, yang saya pikirkan kemarin tuh, beliau pun memiliki mindset yang sama. Dia akan menciptakan greenhouse di seluruh desa di Purwakarta. Dan itu memang menjadi salah satu
untuk antisipasi pengangguran. Karena pabrik di Purwakarta ini tentu sekarang bertahap sudah mulai pada pindah dan collab. Betul kan? Betul. Nah, itu dari segi politik ya. Semuanya ini saya tidak berbicara politik, saya mendukung salah satu calon manapun ya. Iya, yang mendukung ke arah situ ya, yang jelas. Nah, yang jelas ini cuma harapan itu bukan salah satu calon saja yang harus memikirkan, tapi kepada semuanya. Karena kami pun tergantung pemimpinnya, umaronya ya. Karena kami itu di dunia SMK, kami itu bukan di kabupaten lah ya, tapi tetap kami harus bersinergi antara kabupaten dan provinsi. Jangan sampai tumpang tindih, itu mah anu provinsi, itu mah SMK SMA mah anu provinsi, lain kabupaten. Padahal kan semua stakeholder itu harus bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Karena apa? Amanah undang-undang mencerdaskan anak bangsa semuanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang harus kita kesampingkan dari semua dialektikal hari ini ya, Kang Age. Tujuan pembuatan podcast hari ini tuh bukan mendeskripsikan ataupun ngejas terus menyudutkan, karena ini semua ini tujuannya satu, bagaimana sih merubah ya, adanya sebuah perubahan, bukan jadi sebuah bukan jadi sebuah polemik ketika podcast ini hadir. Oh, benar-benar enggak. Ya, ini adalah sebuah masukan dan ini adalah keluh kesah ini dari resahnya masyarakat dan resahnya kami dari dunia pendidikan. Ya, karena kami yang terjun ini, yang kami alami di lapangan. Bukan serta-merta bahwasanya, wah ini menyudutkan si ini nih, menyudutkan si itu. Tidak. Benar nggak? Dan ini harapan baru ya, terutama presidennya baru, ya menterinya baru. Semoga menjadi agent of change, agent perubahan bagi Indonesia ya. Agar tercapainya bagaimana Indonesia emas di 2045. Benar gak? Kalau gagal bisa tenggelam ya. Ya, kalau gagal kita bisa tenggelam. Jangan sampai kita kalah bersaing. Ya, untuk generasi Z tetap semangat. Jangan sampai ngeluh. Kerja berpindah-pindah. Ya, satukan pikiran kalian untuk membangun Indonesia. Generasi muda. Ya, salam dari saya, generasi muda. Ya. Salam dari saya, kalian adalah agen perubahan untuk negeri ini. Ya, karena muda adalah kekuatan. Ya, anak muda hari ini jangan diremehkan karena mereka adalah kekuatan untuk kita ke depannya. Terima kasih, ditutup dari saya selaku host untuk podcastnya YKS hari ini. Ya, jangan lupa like and subscribe-nya di channelnya Prabu Sakti Official. Terima kasih kepada Kang Age yang sudah hadir selaku pemerhati pendidikan dan juga selaku masyarakat. Kita sharing di sini ya, jangan sampai ada komen yang menyudutkan atau gimana. Yang jelas tujuan baik kita adalah mendatangkan Kang Age adalah bagaimana kita bertukar pikiran agar tercapainya kesepahaman antara kita, yang jelas tidak menyudutkan satu sama lain. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Sakti 1 ngahiji. Terima kasih.